Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Epriya Nurrahma Purwanto dari Farmasi 5 ASR, Universitas Muhammadiyah Gresik, dengan NIM 191105031 akan membahas mengenai sejarah bahasa Indonesia sebagai tugas CPK Bahasa Indonesia dari Bu Eka. Untuk poin yang pertama yang akan kita bahas, poin A, yaitu dasar terbangunnya bahasa Indonesia. Di sini ada 5 poin lagi. Yang pertama yaitu karakteristik kebahasaan, yang kedua proses seleksi bahasa perantara, yang ketiga penggunaan bahasa Melayu, yang keempat posisi bahasa Melayu, dan yang terakhir yaitu keberadaan bahasa Melayu pada awal pergerakan Indonesia. Untuk poin B yaitu posisi dan fungsi bahasa Indonesia. Di sini pada poin pertama akan membahas karakteristik kebahasaan, yaitu di sini Negara Kesatuan Republik Indonesia atau Nusantara atau yang disebut juga dengan NKRI merupakan negara yang berbentuk kepulauan, maka banyak produk budaya diantaranya adalah bahasa dan dialek. Dari keberagaman bahasa dan dialek tersebut terbentuk karakteristik kebahasaan dari masing-masing wilayah. Jadi karena keberagaman wilayah di NKRI, maka banyak terdapat produk budaya dan dialek, termasuk bahasa tersebut. Untuk poin yang kedua, yaitu proses seleksi bahasa perantara. Sini terbagi menjadi dua lagi, yaitu bahasa perantara ideal, di mana mempunyai ciri-ciri yang pertama, bahasa daerah yang adaptif dan mudah dipelajari. Untuk poin yang kedua, tidak mempunyai stratifikasi sosial bagi penuturnya, dan yang ketiga, tidak berdasar pada waktu atau saat penggunaan bahasa. Untuk yang ke poin yang B, itu penetapan bahasa Melayu sebagai bahasa perantara, diklasifikasikan bahasa Cabang Melayu Polinesia menurut Wok dan Rose tahun 2002. Di sini yang pertama yaitu bahasa Melayu Polinesia Barat Luar. Di sini yaitu termasuk bahasa Dayak Ngaju. Yang kedua Melayu Polinesia Barat Dalam, yaitu bahasa Indonesia bagian barat. Yang ketiga Malayo Polinesia Inti, yaitu bahasa di daerah Sulawesi. Dan yang keempat Malayo Polinesia Tengah dan Tengah Timur. Di sini dibagi menjadi dua lagi, yaitu bahasa Malayo Bandanesia, yaitu bahasa di Pulau Timur, daerah Pulau Timur. Sedangkan Malayo Melanesia, yaitu bahasa yang berada di barat Pulau Irian. Menurut teori Kern, Belanda, dan Robert von Heinegelden, Austria, yaitu yang pertama bangsa Melayu berasal dari kelompok Austronesia, yaitu kelompok manusia yang berasal dari daerah Yunan di Cina yang kemudian berhijrah menduduki wilayah di Asia Tenggara. Untuk yang kedua, gelombang pertamanya yaitu pada tahun 2500 tahun sebelum Masehi itu dikenal sebagai Melayu Proto. Untuk gelombang yang keduanya pada 1500 tahun sebelum Masehi dikenal sebagai Melayu Deutero. Golongan ini dinyatakan sebagai nenek moyang masyarakat Melayu yang ada pada masa kini. Sedangkan yang keempat, bahasa Melayu berasal dari rumpun bahasa Austronesia, manakala bahasa-bahasa Austronesia berasal dari bahasa Autris. Untuk poin yang ketiga yaitu penggunaan bahasa Melayu pada abad ke-7 sampai ke-13, yaitu pada periode Melayu kuno. Sedangkan abad ke-13 itu periode peralihan Melayu kuno ke Melayu klasik. Sedangkan akhir abad ke-13 yaitu bahasa Melayu klasik pada sekitar tahun 1850, yaitu periode Melayu Madya. Pada tahun 1901 itu periode Melayu modern atau baru. Untuk periode Melayu kuno, di sini bukti penggunaan bahasanya ada pada prasasti di Kedukan Bukit, prasasti di Talangruwo, prasasti di Kota Kapur, dan prasasti di Karangbrahe. Sedangkan untuk periode peralihan abad ke-13, ada bukti masa penggunaan peralihan, prasasti Pagaruyung di Minangkabau, prasasti Minyetujo di Aceh, dan prasasti Kuala Berang. Untuk bahasa Melayu ini mempunyai ciri-ciri yang poin C, yaitu yang pertama ayatnya panjang, berulang, berbelit-belit, dan banyak penggunaan struktur ayat pasif. Untuk yang kedua, poin
kedua yaitu menggunakan bahasa istana. Poin ketiga banyak penggunaan perdu perkataan. Poin keempat banyak menggunakan perdu perkataan. Untuk poin kelima, menggunakan aksara huruf Jawa, yaitu huruf yang mengadopsi bahasa Arab yang sudah mendapat beberapa huruf tambahan. Untuk periode Melayu Madya, di sini ditandai dengan terdesaknya pengaruh Islam oleh pemerintah kolonial Belanda pada tahun 1850, yaitu karakteristik bahasa Melayu Madya adalah kuat, pengaruh bahasa daerah, dan bahasa asing terhadap bahasa Melayu. Jadi bahasa asing dan bahasa daerah mempunyai peranan yang sangat kuat. Untuk poin E yaitu Melayu modern, tujuan standarisasinya itu menghilangkan kerancauan dialek bahasa Melayu di berbagai wilayah Nusantara. Yang kedua, agar bahasa Melayu bisa seragam dan baik penggunaannya. Yang ketiga, mengarah pada penentuan bahasa Melayu, dialek Riau sebagai standar bahasa Melayu yang baik dengan tetap menunjuk bahasa Melayu klasik. Untuk poin yang selanjutnya yaitu posisi bahasa Melayu. Bahasa Melayu dipilih sebagai bahasa resmi pemerintah setelah bahasa Belanda. Pemerintah Hindia Belanda memperlakukan politis etis, yaitu politis balas budi, yaitu dengan memberikan kesempatan pendidikan pada masyarakat pribumi yang dianggap mampu dengan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar proses pendidikan. Pendirian Komisi for the Folk Lecture atau komisi untuk bacaan sekolah pribumi dan bacaan masyarakat, bacaan rakyat pada tanggal 14 September 1908 dan pada tanggal 22 September 1917 komisi tersebut berubah nama menjadi Balai Pustaka atau lembaga yang bertugas untuk menyediakan bacaan yang menggunakan bahasa Melayu. Untuk poin kelima, keberadaan bahasa Melayu di awal pergerakan Indonesia. Di sini pada awal masa pergerakan Indonesia, keragaman bahasa Melayu dianggap sebagai media untuk menggugah semangat nasionalisme. Bahasa Melayu telah diformulasikan oleh para tokoh pergerakan Indonesia sebagai cita-cita bersama untuk mewujudkan identitas negara yang berdaulat melalui bahasa Indonesia. Pada tanggal 28 Oktober 1928, yaitu Hari Sumpah Pemuda, bahasa Indonesia pertama kali dikenalkan. Dan pada tahap berikutnya diadakan upaya lebih serius oleh para intelektual pribumi yang terdidik untuk membahas bahasa dan sastra Indonesia melalui pelaksanaan Kongres Pemuda pertama pada tahun 1936 di Solo. Keputusan Kongres Bahasa Indonesia kedua yang berlangsung pada tahun 1954 bahwa genealogi bahasa Indonesia berasal dari bahasa Melayu. Untuk poin B, untuk posisi dan fungsi bahasa Indonesia yaitu ketika cita-cita terbentuknya negara berdaulat terwujud melalui proklamasi pada tanggal 17 Agustus 1945, Indonesia segera memposisikan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara. Hal tersebut menjadi salah satu bagian dalam konstitusi negara yang dimuat pada pasal 36 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi bahasa negara adalah bahasa Indonesia. Pernyataan tersebut menjadi landasan Yudhiri sebagai penempatan bahasa Indonesia dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.